Kalau kamu bisa sembuhkan ibuku dalam waktu 1 jam, aku rela jadi istrimu. Baiklah, aku akan coba sembuhkan ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita karir yang sukses di kota berdiri di tepi sungai dengan wajah lelah dan hati penuh luka. Di depannya, ibunya duduk di kursi roda, lumpuh setelah dokter demi dokter angkat tangan. Tiba-tiba, datang seorang lelaki kumal dari bawah jembatan, membawa sebotol ramuan sederhana dan menawarkan bantuan. Bukannya berterima kasih, wanita itu justru menunjuk wajahnya, menghina kemiskinannya, bahkan mengucapkan janji asal yang tak pernah ia niatkan. Jika lelaki itu bisa membuat ibunya berdiri lagi, ia rela menjadi istrinya. Ramuan itu pun diminum dengan ragu, dan perlahan sesuatu yang mustahil mulai terjadi di kaki sang ibu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani Prameswari. Kalau hari ini orang melihatku sebagai wanita kantoran di kota, mereka tidak akan pernah membayangkan dari mana aku berasal. Aku lahir dan besar di desa Karangjati, sebuah desa kecil yang kalau malam hanya diterangi lampu minyak dan suara jangkrik. Pagi itu, udara masih dingin ketika aku berdiri di depan rumah kayu kami. Di tangan kanan ada tas lusuh, di dalamnya hanya 2 potong baju, 1 rok kerja, dan sepasang sepatu hitam murah yang kubeli setelah 6 bulan menjaga kasir warung. Di tangan kiri, ibu menggenggamku erat. Ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan, kata Ibu Siti Maryam pelan. Tapi doa ibu ikut kemanapun kamu melangkah. Nak, pelukan itu pendek, tapi menancap dalam. Saat bus tua menjemput ke terminal, aku menahan air mata. Di luar jendela, Ibu Siti melambai sambil tersenyum. Entah bagaimana, senyum itu selalu kuat bahkan ketika hidup berkali-kali memukulnya. Bandung menyambutku dengan hiruk suara klakson, gedung tinggi, dan orang-orang berjalan cepat seakan waktu mengejar mereka. Di stasiun Bandung, aku sempat berdiri lama, bingung kemana harus pergi. Tak ada saudara, tak ada teman, hanya alamat kos murah hasil bertanya di grup pekerjaan. Awal hidup di kota tidak indah. Aku pernah ditipu calo kos dan kehilangan uang sisa ongkos pulang. Pernah diusir dari kontrakan karena telat bayar. Pernah tidur di teras masjid, memeluk tas satu-satunya sambil berdoa agar tidak ada yang mengusir. Setiap malam aku mengingat wajah ibu, dan hanya itu yang membuatku bertahan. Berbulan-bulan mencari kerja, akhirnya sebuah kantor konstruksi menerimaku sebagai admin. Gajinya tidak besar, tetapi bagiku itu seperti pintu baru. Aku belajar mengolah data, menjawab telepon, mengenali bahasa keras dunia proyek. Lama-lama namaku mulai dikenal. Beberapa tahun kemudian, aku sudah menjadi salah satu admin proyek yang paling dipercaya. Aku bisa menyewa kamar kos yang lebih layak, membeli motor bekas, dan mengirim uang rutin ke desa. Dari luar, hidupku terlihat rapi. Namun di dalam, ada ruang kosong yang belum pernah disentuh siapapun. Beberapa laki-laki pernah datang. Ada rekan kantor yang mendekat dengan banyak janji, tetapi ternyata hanya butuh kedudukanku di proyek. Ada laki-laki lain yang dengan halus memanfaatkanku, hingga tabunganku terkuras. Puncaknya, Reza, laki-laki yang paling lama bertahan di hidupku, diam-diam menjalin hubungan dengan perempuan lain ketika aku sibuk lembur. Sejak itu, sesuatu dalam diriku mengeras. Aku belajar tersenyum seperlunya, menolak dekat dengan orang baru terlalu cepat. Di kantor, wajahku terlihat tegas dan dingin. Teman-teman bilang aku kuat, padahal aku hanya takut. Aku kira badai terbesar dalam hidupku adalah kehilangan cinta seperti itu. Ternyata aku salah. Masih ada satu pukulan lain yang jauh lebih menghancurkan. Pukulannya datang dari telepon tengah malam dari desa. Dan sejak saat itu, langkahku yang semula tegap mulai goyah. Malam itu aku baru pulang lembur ketika ponsel berdering.
Nama yang muncul di layar adalah tetangga di desa. Suaranya bergetar saat berkata bahwa ibu jatuh dan tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Aku tidak sempat menangis. Aku hanya ingat mengambil tas, memesan tiket paling pagi, dan duduk di kereta dengan dada yang sesak. Setiap getaran roda di rel terdengar seperti hitungan mundur yang menakutkan. Di rumah, aku menemukan ibu terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, tapi matanya masih hangat seperti biasa. "Ibu tidak apa-apa," katanya pelan. "Cuma kaki ibu agak aneh." Aku menahan air mata saat mengangkat tubuh ibu ke mobil sewaan. Kami ke rumah sakit kabupaten. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Dokter hanya mengernyit, menyebut istilah yang sulit kupahami. Kesimpulannya satu, mereka tidak menemukan penyebab jelas. Saat itu aku memutuskan membawa ibu ke Bandung. Kalau di kota, pasti lebih canggih, kataku meyakinkan diri sendiri. Aku menyiapkan kursi roda, menyewa apartemen kecil, dan memodifikasi hidupku. Pagi mengurus ibu, siang ke kantor, malam kembali ke kamar dengan tubuh seperti habis direndam lelah. Berbagai obat kami coba. Ibu rutin fisioterapi. Suatu hari, seorang dokter tamu dari luar negeri ikut memeriksa. Ada harapan kecil menyala ketika ia masuk ruangan dengan jas putih dan cara bicara yang mantap. Namun setelah beberapa hari, ia menghela napas, berkata bahwa kasus ibu berada di luar kemampuan. Saat itu, rasanya dunia berhenti sebentar. Aku menggenggam tangan ibu, seolah kalau ku lepas, ia akan menghilang. "Bu, jangan tinggalin aku," suaraku pecah. Ibu hanya tersenyum, mengusap rambutku. "Allah selalu punya cara," ucapnya lembut. Sejak itu, aku mulai mengurangi jam kerja. Atasan awalnya keberatan, tapi melihat kondisiku, ia memberi sedikit kelonggaran. Di sela kesibukan, aku dan ibu punya satu ritual kecil. Sore hari kami ke Taman Rona Senja, taman di tepi sungai cahaya senja. Tempat itu terasa seperti dunia lain. Pohon besar memberi teduh. Angin dari sungai berembus pelan. Ibu duduk di kursi roda memandang air yang berkilau tertimpa matahari yang turun pelan. Kadang ia berkata, "Lihat, nih, indah ya." Aku hanya menjawab pelan, "Iya, Bu. Aku cuma ingin ibu bisa jalan lagi. Biar kita bisa keliling Bandung bareng." Namun setiap malam, ketika ibu sudah tidur, aku menangis diam-diam. Rasanya aku sudah melakukan semua yang bisa dilakukan manusia. Rumah sakit terbaik pun menyerah. Di titik itu, harapan dan putus asa bercampur, dan aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Rupanya, di saat aku merasa buntu, justru di tepi sungai itu Allah sedang menyiapkan seseorang yang sama sekali tidak pernah kupikirkan. Sore itu angin lebih dingin dari biasanya. Aku mendorong kursi roda ibu menuju sudut favorit di Taman Rona Senja. Cahaya senja memantul di permukaan sungai, membuat air berkilau jingga keemasan. Ibu tersenyum kecil, seperti biasa. Kami sedang menikmati tenang ketika suara langkah pelan mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan ragu-ragu ke arah kami. Bajunya lusuh, celananya kotor, wajahnya penuh debu. Di tangannya ada botol kecil berisi cairan kuning. "Ibu, maaf kalau saya mengganggu," katanya pelan. Refleks aku berdiri di antara ibu dan pemuda itu. "Mau apa?" tanyaku tajam. Pemuda itu menunduk sedikit. "Saya lihat ibu seperti sedang sakit. Saya punya ramuan warisan keluarga. Sudah banyak orang yang terbantu. Kalau ibu berkenan, boleh mencoba." Saat itu, semua lelah dan takutku bercampur menjadi satu. Kata-kata dokter yang menyerah, tagihan rumah sakit, tatapan iba orang-orang. Melihat pemuda kumal itu berdiri membawa botol kecil, aku merasa seperti sedang dipermainkan. "Mas, tolong jangan macam-macam," suaraku meninggi. "Dokter spesialis saja tidak sanggup. Kamu ini siapa? Bajumu saja seperti ini. Ibu saya bukan bahan percobaan." Ia menggeleng pelan. "Bukan percobaan, Mbak. Kalau tidak cocok,
Saya pergi. Saya tidak minta apa-apa. Ibu memegang tanganku. Suaranya lembut. Rani, jangan kasar. Nak, coba kita dengar dulu. Aku justru semakin panas. Semua rasa takut dan marah yang selama ini kupendam tumpah ke satu orang yang salah. Kalau memang sakti, kalau kamu bisa menyembuhkan ibu saya, kata-kataku meluncur tanpa rem. Saya rela jadi istrimu. Begitu kalimat itu keluar, dadaku langsung berdegup keras. Itu bukan janji, bukan niat. Hanya kalimat yang kulontarkan untuk merendahkannya. Untuk bilang bahwa kemungkinan itu sama mustahilnya dengan aku menikahi gelandangan. Pemuda itu terdiam. Matanya bukan marah, tetapi terluka. Lalu ia hanya berkata pelan, "Saya tidak butuh penghinaan itu, Mbak. Saya hanya ingin membantu. Kalau ibu bersedia, berikan saja botol ini. Kalau tidak, saya pergi." Ibu mengulurkan tangan, mengambil botol itu dengan jemari gemetar. Aku ingin menahan, tetapi sesuatu dalam diriku juga sudah habis. Mungkin aku hanya lelah melawan. "Namamu siapa?" tanya ibu. "Fajar, Bu," jawabnya sopan. Fajar membuka botol, memberikan sedikit ramuan ke ibu. Bau herbal yang hangat langsung tercium. Ibu meminumnya perlahan, sementara aku menggenggam tangannya sekuat yang aku bisa. Jantungku berdebar, tapi bukan karena harapan, lebih karena takut melihat ibu terluka lagi. Jam di ponsel menunjukkan menit demi menit. Angin berembus pelan di sepanjang tepi sungai. Aku mengabaikan Fajar yang berdiri tak jauh. Dalam hati aku masih marah, masih merasa direndahkan karena seolah ilmu mahal rumah sakit bisa disamakan dengan ramuan orang pinggir jalan. Beberapa menit lalu, aku mengutuk kehadirannya. Aku tidak tahu bahwa satu botol kecil di tangan lelaki kumal itu akan mengguncang seluruh hidupku. Beberapa saat setelah meminum ramuan itu, ibu memejamkan mata. Aku panik. "Bu, ibu kenapa?" tanyaku cepat. Ibu tersenyum kecil. Kaki ibu terasa hangat. "Nih," katanya pelan. Aku mengerutkan kening. Hangat bisa saja hanya sugesti. Hangat bagaimana? "Seperti ada aliran darah yang hidup lagi," jawab ibu sambil menepuk lenganku. Aku ingin menganggap itu kebetulan. Aku terlalu sering kecewa untuk berani berharap. Namun menit demi menit berjalan. Ibu mulai menyebut bahwa kakinya kesemutan. "Seperti habis duduk terlalu lama," katanya. Aku jongkok, menyentuh telapak kakinya yang selama ini dingin dan lemah. Kali ini ada rasa berbeda. Tidak separah dulu. Seolah ada sesuatu yang pelan-pelan bangun dari tidur panjangnya. Sampai di menit sekitar 30, ibu menggerakkan jari-jarinya. Pelan sekali, hampir tidak terlihat. Tetapi mataku menangkap gerakan itu. "Bu, tadi ibu gerak." Suaraku tercekat. Ibu mencoba lagi, dan kali ini gerakannya lebih jelas. Duniaku seperti berhenti sebentar. Suara anak bermain, gemericik sungai, semuanya menghilang. Yang tersisa hanya aku, ibu, dan kaki yang selama berbulan-bulan tidak merespons apapun. "Allah baik sekali pada kita. Nih," bisik ibu dengan mata basah. Aku berdiri, menahan lengannya. "Bu, coba berdiri sedikit." Aku pegang. Pelan-pelan saja. Ibu tampak ragu. Lututnya gemetar. Nafasnya terengah. Namun dengan bantuan pegangan kursi roda dan tanganku, berat tubuhnya pelan-pelan berpindah. Sampai akhirnya, ia tegak. Berdiri. Ibu berdiri. "Nih." Suaranya bergetar. Aku memeluknya. Tangisku pecah tanpa bisa kuhentikan. Orang-orang di taman menoleh. Beberapa mengambil gambar. Ada yang berbisik. Ada yang menatap haru. Di sela tangis, aku menoleh mencari Fajar. Tapi ia sudah tidak ada. Tidak ada langkahnya, tidak ada bayangnya. Seolah ia ditelan senja. Malam itu, ibu terus ingin mencoba berdiri. Kami pulang dengan hati yang belum benar-benar percaya, tapi juga tidak berani menyebut itu kebetulan.
Di kamar, ketika ibu sudah tidur, aku duduk di lantai, memeluk lutut. Bayangan wajah Fajar datang. Sorot matanya yang lembut, tangan kotor yang memegang botol kecil, dan kalimatnya yang tenang saat aku menghina hidupnya. Kalau bisa menyembuhkan, aku rela jadi istrimu. Kata-kataku sendiri memantul di kepala seperti pukulan. Aku teringat nasihat ibu, jangan meremehkan orang lain. Dan hari itu, aku bukan sekadar meremehkan. Aku menusuk harga diri seorang manusia yang hanya ingin membantu. Besok paginya, ibu ingin ke taman lagi. Ia meminta mencoba berdiri sendiri. Di depan beberapa orang, ia kembali berhasil, bahkan melangkah satu langkah kecil. Orang-orang mengucap syukur. Sebagian bertanya, "Ibu minum obat apa?" Di dalam hati, aku tahu satu nama yang harus kusebut, Fajar. Sejak hari itu, Taman Rona Senja menjadi tempat pencarian. Aku bertanya pada petugas kebersihan, pedagang roti keliling, bapak tua yang memberi makan burung, bahkan pada anak-anak yang sering bermain di tepi sungai. Mas Fajar, yang bawa botol kecil itu, biasanya kemana? Jawaban mereka mengarah pada satu tempat yang tidak pernah kubayangkan akan kudatangi. Dia sering turun ke bawah jembatan layang Sukajaya, kata seorang pedagang roti. Katanya, rumahnya di sana. Hari itu aku mendorong kursi roda ibu ke arah jembatan besar. Setiap langkah terasa berat. Di dalam dada, rasa syukur bercampur rasa malu. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan ketika menatap mata lelaki yang sudah kugelari kumal dan bohong itu. Yang ku tahu hanya satu, aku tidak bisa pura-pura seolah keajaiban di kaki ibu terjadi begitu saja. Ada seseorang yang harus kucari, dan ada janji yang menggantung di udara, menunggu untuk dipertanggungjawabkan. Di bawah jembatan layang Sukajaya, dunia terasa berbeda. Bau lembab bercampur debu dan asap kendaraan dari atas. Di sepanjang tiang beton, berdiri tenda-tenda seadanya dari terpal sobek dan papan bekas. Aku menelan ludah. Selama tinggal di Bandung, ini pertama kalinya aku benar-benar masuk ke tempat seperti itu. Ibu duduk di kursi roda, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Seorang bapak tua pemulung kami dekati. "Pak, maaf mengganggu. Bapak kenal pemuda bernama Fajar? Bajunya lusuh, suka bawa botol ramuan." Bapak itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Fajar di ujung sana, dekat tiang paling besar." Aku mendorong kursi roda ibu ke arah yang ditunjuk. Setiap langkah seperti menambah berat di dada. Di ujung bayangan beton, aku melihat gubuk kecil dari papan dan karung tepung. Di depannya ada rak kayu patah dengan beberapa botol bening berisi cairan warna-warni. Di lantai semen, Fajar duduk memeluk lutut, menunduk. Rambutnya acak, bajunya semakin lusuh. Saat mendengar langkah kami, ia mengangkat kepala. "Mbak," suaranya lirih. "Ibu." Aku ingin menghilang seketika, namun ibu justru tersenyum. "Nak, lihat ini," katanya sambil perlahan berdiri tanpa bantuan. Mata Fajar melebar. Ia menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar. "Ibu bisa berdiri," ucapnya hampir tak percaya. "Alhamdulillah." Air mata menetes di pipinya. Melihat itu, rasa malu di dadaku semakin menghantam. Aku berlutut di depan Fajar, merasakan dinginnya semen menembus celana. "Fajar," suaraku bergetar. "Kemarin aku kasar. Aku menghina kamu. Aku merendahkan hidupmu tanpa tahu apapun tentangmu. Aku minta maaf." Ia mengusap tengkuknya, menatapku pelan. "Mbak cuma lagi takut waktu itu." Saya mengerti. Saya tidak marah. Kata-kata itu menusuk sampai ke bagian terdalam hatiku. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya sesulit itu bisa memaafkan tanpa syarat? Ibu duduk lagi, menatap Fajar dengan iba. "Nak, kamu belajar ramuan ini dari siapa?" Fajar menarik napas panjang. Di matanya ada jarak jauh yang tidak terlihat, seolah ia sedang menembus kembali ke masa kecil. "Dulu saya tinggal di desa pegunungan, Bu.
Desa kecil, tapi penuh tanaman obat. Kakek saya peracik ramuan. Namanya Mbah Salim. Dari kecil saya belajar meracik daun, akar, dan bunga jadi obat. Ia bercerita bahwa ia punya adik perempuan, Nisa, gadis ceria yang suka minum ramuan pahit karena katanya rasanya hangat seperti pelukan. Hidup mereka sederhana bersama sang ibu, tapi selalu ada tawa di rumah. Semua berubah ketika anak kepala dusun sakit dan tidak sembuh di klinik baru yang dibuka Rahman, orang yang juga menjabat di desa. Karena sebelumnya anak itu pernah minum ramuan pemberian Fajar, semua kesalahan ditumpahkan kepadanya. Malam itu mereka datang ke rumah. Suara Fajar bergetar. Saya dituduh meracik obat berbahaya. Saya dipukul, ditendang, diseret keluar. Nisa berusaha memeluk saya, tapi ia didorong, jatuh membentur lantai. Saya ingin menolong, tapi tangan saya dipegang dua orang. Air mata mengalir di pipi Fajar tanpa ia sembunyikan. Ia berkata bahwa setelah diusir, ia sempat kembali diam-diam, tetapi rumahnya sudah kosong. Tetangga bilang ibu dan Nisa dibawa ke saudara jauh. Tidak ada yang mau bilang di mana. Sejak itu saya tidak punya siapa-siapa, katanya lirih. Saya ke kota, berharap bisa kerja bangunan, tapi tidak ada yang percaya. Satu-satunya yang saya punya hanya botol-botol ini, ramuan yang kakek ajarkan, amanah yang tidak boleh saya buang. Tanganku refleks menyentuh tangannya. Telapak tangannya dingin dan sedikit bergetar. Kenapa kamu masih mau menawarkan ramuan itu ke orang asing seperti aku? Tanyaku pelan. Fajar tersenyum tipis. Karena kalau saya berhenti menolong, berarti saya mengizinkan kebencian mengambil alih. Kakek selalu bilang, obat harus tetap sampai ke orang sakit, meski tangan yang membawanya kotor dan hidupnya sulit. Aku tidak mampu menahan air mata lagi. Di hadapanku, lelaki yang kemarin kusebut hina ternyata punya jiwa yang jauh lebih bersih daripada dunia yang sering memanggilku sukses. Hari-hari berikutnya, aku sering datang membawa makanan, mengajak Fajar dan ibu duduk di taman, bercerita tentang hidup masing-masing. Dalam pelan, aku melihat bagaimana cara Fajar mendengarkan, bagaimana ia lebih banyak diam daripada mengeluh, dan bagaimana ia selalu menyebut nama Allah dalam setiap kalimat syukurnya. Tanpa kusadari, di bawah jembatan itu, di antara debu dan suara kendaraan, sesuatu dalam hatiku mulai berubah. Bukan hanya rasa malu yang menggumpal, tetapi juga rasa ingin melindungi seseorang yang selama ini tidak pernah dilindungi siapapun. Hubunganku dengan Fajar tidak pernah kami beri nama. Kami hanya berjalan bersama di tepi sungai, mengantar ibu yang berlatih berdiri, lalu duduk bertiga di bangku taman. Suatu sore, kami sedang tertawa kecil ketika suara yang pernah sangat kukenal menyelip di antara angin. Rani. Aku menoleh. Reza berdiri tidak jauh, memakai kemeja rapi. Wajahnya kaget, namun cepat berubah menjadi sinis ketika melihat Fajar di sampingku. Kamu ngapain di sini sama pengemis? Katanya tanpa basa-basi. Fajar menunduk, ingin berdiri dan pergi. Aku menahan lengannya. Reza, jangan kurang ajar. Ia mendekat, menatap Fajar dari atas ke bawah. Kamu sadar tidak, Ran? Kamu kerja keras di kota, naik jabatan, lalu sekarang duduk menggandeng laki-laki seperti ini. Kalau orang kantor lihat, apa kata mereka? Dadaku panas. Dulu mungkin aku akan diam dan menelan kata-katanya. Tapi kali ini ada seseorang yang harus kubela. Reza, suaraku tegas. Hidupku bukan milikmu lagi. Dan kamu tidak kenal Fajar. Mulai hari ini, jangan hina dia di depan aku. Aku sempat melihat gerakan kecil di kejauhan. Seseorang mengangkat ponsel, memotret kami. Saat itu aku tidak memikirkan apa-apa. Yang kupikirkan hanya melindungi lelaki yang pernah kusakiti dan kini mengajarkanku cara memandang dunia. Besoknya, begitu sampai di kantor, suasana terasa aneh. Beberapa rekan kerja berbisik sambil menatap layar ponsel. Ketika aku mendekat ke meja, salah satu dari mereka mengirim gambar ke grup kantor. Foto itu, aku memegang tangan Fajar,
menatapnya dengan wajah penuh perhatian. Di sampingnya ada caption yang membuat darahku mendidih. Wanita karir kita ternyata pacaran sama gelandangan. Komentar mengalir deras. Ini serius. Ran, kamu lagi stres ya? Kamu bisa dapat yang lebih pantas. Loh. Aku menahan nafas. Tolong jangan bahas hidup pribadi saya, kataku pelan. Namun nama bos besar sudah disebut. Pak Wahyu sudah lihat. Ran, gumam salah satu rekan. Tidak lama kemudian, pintu ruang atasan terbuka. Rani, masuk. Suara Pak Wahyu terdengar berat. Di ruangan itu, ia menatapku dengan dahi mengernyit. Apa yang kamu lakukan? Pak, foto itu tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Aku mencoba menjelaskan. Kamu admin proyek penting, sering bertemu klien. Kamu membawa nama perusahaan. Orang akan mengaitkan gaya hidupmu dengan kantor. Kamu tidak bisa dekat dengan orang sembarangan. Sembarang menurut Bapak itu bagaimana? Dia gelandangan. Ran, tidur di bawah jembatan. Apakah kamu sadar bagaimana media akan menggambarkan ini jika tahu? Aku merasakan air mata mulai menggenang, tapi aku menahannya. Pak, dia orang baik. Dia menyembuhkan ibu saya ketika dokter sudah menyerah. Pak Wahyu menatapku sejenak, seolah ragu antara percaya dan menganggapku sedang tersihir. Saya tidak mau kamu keluar dari proyek. Rani, kamu berharga bagi perusahaan. Tapi kamu harus mengakhiri hubungan ini. Saya beri waktu 3 hari. Kalau saya tidak bisa, terpaksa saya menonaktifkan kamu dari proyek utama, bahkan mungkin memutus kontrakmu. Aku pulang dengan motor yang melaju tanpa arah jelas. Setiap lampu merah terasa seperti dinding yang menjepit. Sampai akhirnya aku tiba di apartemen, jatuh terduduk di lantai, menangis terisak di pangkuan ibu. Bu, mereka ingin aku meninggalkan Fajar. Suaraku putus. Ibu mengelus rambutku pelan. Nak, hidup selalu memberi 2 jalan. Jalan yang menyenangkan orang lain dan jalan yang benar-benar mengikuti suara hatimu. Aku takut. Bu, kalau aku pilih Fajar, hidupku berat. Kalau aku pilih pekerjaan, seumur hidup aku menyesal. Ibu menarik nafas panjang. Kamu tidak sedang memilih antara kaya dan miskin. Kamu memilih antara hidup yang kamu jalani dengan kepala menunduk atau hidup yang kamu jalani dengan kepala tetap tegak di depan Allah. Malam itu aku menyadari sesuatu yang selama ini kutolak untuk kuakui. Bu, kataku pelan. Rani sudah jatuh hati. Ibu tersenyum kecil. Air matanya ikut turun. Itu bukan jatuh. Nak, itu kamu akhirnya menemukan seseorang yang Allah kirim untuk membalik cara pandangmu. Di sisi lain kota, aku tidak tahu bahwa Fajar sedang menggenggam botol ramuan terakhirnya sambil menatap gelap. Dalam hatinya, ia berkata bahwa mungkin cara terbaik menjaga aku adalah pergi. Dan besoknya, ketika aku datang ke bawah jembatan dengan napas terengah, gubuk kecil itu sudah kosong. Gubuk itu sunyi, tikar digulung rapi, botol-botol tertata seolah pemiliknya berpamitan kepada tempat tinggalnya sendiri. Fajar, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Ibu menyusul di belakang. Le, mungkin dia pergi karena merasa jadi beban. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Aku yang membuat hidupnya lebih berat. Bu, aku yang menariknya ke tengah masalah. Seorang bapak pemulung mendekat. Cari Fajar ya, Nak. Aku mengangguk cepat. Bapak tahu dia kemana? Tadi siang dia bilang mau coba cari kerja di proyek bangunan. Katanya di pabrik tua yang lagi direnovasi di ujung jalan, dekat proyek besar. Proyek besar. Jantungku berdegup. Bu, itu proyek perusahaan aku. Kami menembus malam menuju lokasi. Lampu sorot tinggi menyinari rangka baja. Pagar besi mengelilingi area. Dari luar, aku melihat tubuh kurus yang langsung kukenal. Fajar sedang memikul karung semen. Langkahnya goyah, tapi matanya fokus. Aku memanggil namanya. Ia berhenti, menoleh.
"Mbak, kenapa kesini? Kamu kenapa pergi tanpa bilang?" Nafasku berat. Saya tidak ingin Mbak diserang orang lagi. Saya lihat foto Mbak di internet. Orang sudah menghina Mbak gara-gara saya. "Kita bisa hadapi sama-sama," kataku. Ia menggeleng. "Dunia tidak akan terima saya. Mbak, saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau saya bisa bekerja di sini, mungkin suatu hari saya bisa berdiri di samping Mbak tanpa membuatmu menunduk malu." Sebelum aku sempat menjawab, mandor proyek berteriak memanggil Fajar. "Hei, kamu yang minta kerja, sini dulu." Fajar menoleh padaku. "Biarkan saya coba berdiri dengan kaki saya sendiri. Kalau saya gagal, setidaknya saya sudah berusaha." Ia melangkah masuk. Aku hanya bisa menggenggam pagar, menatap punggungnya menghilang di antara karung dan besi. Tak lama kemudian, teriakan panik terdengar. Sebuah balok jatuh, menimpa pekerja. Orang-orang berlari, sebagian kebingungan. Dari sela pagar, aku melihat Fajar yang paling cepat bergerak. Ia menyingkirkan balok, memeriksa napas korban, lalu mengeluarkan ramuan hijau dari tas. "Pak, minum sedikit. Ini untuk menenangkan," ucapnya mantap. Beberapa orang mencibir, tapi tidak ada yang punya solusi lebih baik. Dalam beberapa menit, napas korban mulai stabil. Darah di pelipisnya berhenti mengalir setelah diberi kompres herbal. Ketika ambulans datang, petugas medis heran melihat keadaan korban yang sudah jauh lebih baik. "Siapa yang menangani pertama?" tanya mereka. Semua jari menunjuk Fajar. Mandor Pak Bowo menatap Fajar lekat-lekat. "Nak, kamu terima kerja di sini. Mulai malam ini." Fajar menunduk. Bahunya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis bukan karena disakiti, tetapi karena merasa diakui. Saat ia keluar gerbang, aku berlari menghampiri. "Kamu hebat," kataku sambil menggenggam tangannya. "Saya bukan siapa-siapa," ia berbisik. "Mulai hari ini, kamu adalah seseorang," jawabku. Malam itu, setelah kami berjalan ke taman, Fajar tampak gelisah. Di tepi sungai, di bawah lampu taman, ia mengeluarkan cincin kecil dari kawat tipis, dipilin rapi. "Mbak," suaranya bergetar. "Saya tahu hidup saya tidak layak dibanding hidup Mbak. Saya tidak punya rumah, tidak punya keluarga yang jelas. Tapi setelah bertemu Mbak dan Ibu, untuk pertama kali saya ingin punya masa depan. Kalau Mbak mengizinkan, saya ingin menjalani hidup bersama Mbak. Bukan sebagai orang yang menyelamatkan Ibu, tapi sebagai laki-laki yang ingin menjaga dan menghormati Mbak." Aku menatap cincin itu. Bukan emas, bukan perak, tapi di mataku, tidak ada lamaran yang lebih jujur dari itu. "Aku tidak butuh gaun mahal," kataku pelan. "Aku hanya butuh seseorang yang tidak berpura-pura. Dan itu ada di kamu." Aku mengambil cincin itu, memasangkannya sendiri di jari manis. Fajar menangis, menutup wajahnya. Ibu dari kejauhan melihat. Air matanya ikut jatuh. Aku kira malam itu adalah babak baru menuju bahagia. Namun Allah masih menyimpan satu ujian yang belum kami lewati. Saat kami hendak pulang melewati kolong jembatan, seorang pria besar berdiri di tengah jalan. Wajahnya keras, ada bekas luka panjang di pelipis. Ia menatap Fajar dengan senyum dingin. "Fajar," katanya pelan, "sudah lama kamu kabur dari desa." Tubuh Fajar menegang. Aku merasakan tangannya menjadi dingin dalam genggamanku. Hari itu aku mengerti, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk. Seringkali di saat kita merasa baru saja menemukan rumah. Pria itu menyebut dirinya Rahman. Nama yang selama ini hanya ada di cerita Fajar, kini berdiri di depan kami dengan wajah asli yang jauh lebih menakutkan. "Masih ingat aku?" tanyanya sinis. "Aku yang bilang kamu penipu di depan warga desa." Aku berdiri di samping Fajar, menggenggam tangannya. "Pak, Fajar tidak menipu. Dia menolong orang. Dia menyembuhkan ibu saya ketika dokter sudah menyerah."
Pak Rahman menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Perempuan kota ini siapa? Calon istrinya, jawabku tanpa ragu. Ia tertawa pendek. Kamu benar-benar pandai. Jar, gagal menipu desa, sekarang menipu wanita kota. Aku ingin membalas, tapi Fajar mengangkat tangan, meminta tenang. Bapak sebenarnya mau apa? Tanyanya pelan. Aku mau kamu kembali ke desa, menyerahkan diri di depan warga. Biar kepala dusun memutuskan apa yang akan dilakukan. Selama kamu hilang, ibumu dan adikmu menanggung malu. Kalau kamu tetap di sini, mereka terus hidup sebagai bayangan aibmu. Dunia Fajar seakan berhenti. Ibu dan Nisa masih hidup. Suaranya pecah. Masih, jawab Pak Rahman. Tapi bukan berarti aman. Kamu kira fitnah tidak punya harga? Kalau kamu tetap di kota, bukan hanya mereka yang menanggung. Perempuan di sampingmu ini juga bisa kena imbas. Aku merasakan Fajar berdiri sedikit lebih tegak di depanku, seolah menjadi tameng. Dalam sekejap, semua kebahagiaan sederhana di taman, cincin kawat di jariku, dan rencana kecil di kepala kami terasa rapuh. Aku memeluk lengannya. Fajar, jangan percaya begitu saja. Kita bisa cari jalan lain. Ia menatapku lama. Di matanya ada perang yang tidak bisa kuintervensi. Perang antara anak yang merasa bersalah dan laki-laki yang baru saja menemukan cinta. Ibu sama sekali tidak menginginkan kamu kembali untuk dihukum, kata ibu pelan. Orang dewasa yang memfitnahmu seharusnya yang bertanggung jawab, bukan kamu. Pak Rahman tidak peduli. Kalau malam ini kamu tidak ikut, aku tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau sesuatu terjadi pada perempuan ini juga. Kata-kata itu bagai pisau. Fajar memejamkan mata, mengambil nafas panjang. Lalu ia membuka mata lagi dengan sorot berbeda. Saya ikut, katanya lirih. Aku langsung memegang wajahnya. Jangan, Fajar, kamu tidak salah. Kamu tidak pantas diseret seperti penjahat. Ia memegang kedua pipiku dengan kedua tangan. Rani, aku tidak sanggup melihat kamu dan ibu hidup dalam bayangan masa laluku. Aku tidak tahu apa yang menunggu di desa, tapi kalau ada sedikit saja kesempatan membersihkan nama, aku harus mencobanya. Air mataku jatuh deras. Kamu sudah lebih dari layak di mataku. Jangan tinggalkan aku. Ibu, Fajar menoleh pada ibu. Terima kasih sudah mengizinkan saya mencintai anak ibu. Saya masih banyak kurang, tapi saya tidak mau lari terus. Ibu menangis, memegang bahunya. Nak, hidupmu sudah terlalu berat. Tapi jika ini jalan yang kamu pilih karena Allah, ibu tidak akan menghalangi. Fajar menatapku lagi. Aku mencintaimu, Rani. Itu pertama kalinya ia mengucapkan kata itu. Rasanya seperti semua luka di masa lalu tiba-tiba punya arti. Aku memeluknya sekuat yang aku bisa. Tunggu aku, bisiknya di telingaku. Apapun yang terjadi, tunggu aku. Pelan-pelan, ia melepaskan pelukan, lalu berjalan ke arah Pak Rahman. Setiap langkahnya terasa seperti mencabut sebagian dari dadaku. Aku berdiri di sana, memegang cincin kawat di jari. Fajar, teriakku sambil menangis. Kamu bukan orang salah. Kamu bukan orang hina. Kamu laki-laki yang menyelamatkan nyawa orang dan menyembuhkan ibuku. Ia berhenti sebentar, menoleh, menghafalkan wajahku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu melanjutkan langkah. Malam itu, langit Bandung penuh lampu, tetapi di mataku semuanya terlihat redup. Ibu memelukku di bawah jembatan, sementara suara kendaraan dari atas menjadi latar perpisahan yang tidak pernah kuidamkan. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Di kantor, aku tidak peduli lagi pada gosip. Aku sudah siap kehilangan proyek, bahkan pekerjaan, jika itu harga untuk tetap memegang cintaku pada Fajar. Ibu semakin kuat berjalan. Setiap sore kami kembali ke Taman Rona Senja, duduk di bangku yang sama. Kadang ibu menggenggam tanganku dan berbisik,
Allah tidak mempertemukan dua hati tanpa maksud. Nah, aku menatap aliran sungai cahaya senja. Di dalam hati, aku mengirim doa. Ya Allah, dimanapun Fajar berada, jaga dia. Kalau dia bukan jodohku, jangan biarkan dia pulang sendirian dalam keadaan terluka. Kalau dia jodohku, pertemukan kami dalam waktu yang Engkau ridai. Cincin kawat di jariku sudah mulai kusam, tapi cahayanya tidak pernah benar-benar padam di mataku. Setiap sentuhannya mengingatkanku pada lelaki yang datang dari bawah jembatan, membawa ramuan pahit, tapi menyembuhkan lebih dari sekadar tubuh. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah ini. Aku tidak tahu apa yang dilakukan warga desa pada Fajar. Yang aku tahu, di tepi sungai, di bangku yang sama, aku masih menunggu. Bukan dengan putus asa, tetapi dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada air mata yang jatuh sia-sia ketika dititipkan kepada Allah. Dan jika suatu hari langkah kaki itu terdengar lagi di belakangku, dengan suara pelan memanggil namaku, aku ingin menyambutnya bukan sebagai wanita yang pernah menghina, tetapi sebagai hati yang sudah belajar rendah hati. Sementara itu, aku akan terus berjalan, terus bekerja, terus merawat ibu, dan terus menjaga nama Fajar di dalam doa. Bukan sebagai cerita sedih, tetapi sebagai kisah tentang bagaimana Allah bisa membalikan hidup seseorang lewat orang yang dulu paling ia remehkan.